Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang di rumah maupun yang ada di studio, kita berjumpa lagi dalam program Kata Ustadz yang insya Allah akan menemani kita 1 bulan penuh selama Ramadan menjelang berbuka puasa. Episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin, yaitu tentang thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Wa furudul wudu'i sitatu asya. Wa furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatu asya'a 6 piro-piro perkara. Di sini dijelaskan fardunya wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Sesuatu yang menyebabkan sahnya kita dalam berwudu itu ada 6. Apa saja 6 itu? Rupane sitatu asya'a an-niyatu suwiji niat. Inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Yang pertama yaitu niat. Niat itu ketika membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi dan basuh wajah. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro. Wa mashu ba'di ra'si lan ngusap sebagian sirah. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini maring pelok loro. Wa tartibu lan urut tertib alama zakarnahu ing atase perkara zakarnahu kang wis nyebut ing ma. Jadi di sini dijelaskan tentang furudul wudu, fardunya wudu atau rukun wudu, sesuatu yang membuat wudu kita sah. Ada 6 perkara. Yang pertama yaitu niat. Niat dalam hal ini ada di dalam hati. Ketika kita membasuh wajah atau membasuh muka, itu kita diharuskan untuk berniat. Kemudian yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah, setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Jadi di sini bahasanya itu mengusap ya. Bedanya dengan membasuh. Kalau membasuh itu seperti kalau kita membasuh muka, kita taruh air wudu di telapak tangan kita, kemudian kita basuhkan ke muka. Kemudian untuk tangan kita aliri air sampai ke siku. Sedangkan untuk sebagian kepala itu hanya diusap, tidak dibasuh. Jadi ketika kita mengambil air wudunya dibuang kemudian diusap. Air wudunya dibuang kemudian diusap. Ini namanya mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu urut tertib. Tidak boleh dibolak-balik. Misalkan tangan dulu, kemudian kaki, kemudian muka, nggak boleh. Harus urut. Membasuh niat ketika niat itu pada waktu membasuh muka, kemudian membasuh muka, kemudian tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Itu harus urut. Di sini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku, dan usaplah sebagian kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Kemudian di sini ada sunnah-sunnah wudu. Wa sunanuhu lan utawi piro-piro sunai wudu iku asyratu asya'a 10 piro-piro perkara. Di sini juga diterangkan sunnah-sunnah wudu. Kalau tadi itu adalah rukun atau sesuatu yang harus kita laksanakan biar wudu kita sah. Ada 6 perkara tadi. Kalau sekarang adalah sunnahnya. Di sini ada 10 sunnah. Jadi kalau sunnah itu jika kita kerjakan kita mendapatkan pahala, tapi jika tidak kita kerjakan tidak mendapatkan apa-apa, tidak apa-apa. Tapi lebih baik dikerjakan karena ini adalah sunnah, perkara yang sunnah. 10 perkara yang sunnah tersebut apa saja? Rupanya asyratu asya'a, suwiji atasmiyatu, suwiji moco bismillah. Jadi baca bismillah itu adalah termasuk sunnahnya wudu. Jadi sebelum kita berwudu, kita disunahkan untuk membaca bismillah. Wa ghuslu kafaini lan basuh epek-epek loro. Qabla idkhalihima ing dalem nalikane sadurunge mancing epek-epek loro al-ina i kang wadah. Jadi sebelum berwudu kita disunahkan untuk membasuh telapak tangan sebelum kita masukkan air ke dalam kita masukkan telapak tangan ini, kita disunahkan untuk membasuh telapak tangan. Kemudian yang ketiga itu adalah wal madmatu dan kemu dan berkumur itu termasuk sunnah wudu. Wal istinsyaku dan istinsyak itu adalah menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi. Jadi misalkan kita ambil air kemudian kita hirup kemudian dikeluarkan, ini namanya istinsyak. Itu adalah perkara yang sunnah. Kemudian wa masku jami'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah, mengusap seluruh kepala itu adalah sunnah. Kalau tadi rukun adalah mengusap sebagian kepala, hanya sebagian. Kalau sunnahnya mengusap seluruh bagian kepala. Kemudian wa maskul udhunaini lan ngusap kuping loro, zahirihima ing dalem jabone kuping loro, wa batinihima lan jerone kuping loro, bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Jadi mengusap telinga luar dan dalam. Kalau dalam itu adalah ini, luarnya itu adalah ini adalah perkara yang sunnah. Jadi mengusap telinga kanan kiri itu adalah perkara yang sunnah. Kemudian wa takhlilul lihyati lan nyela-nyela jenggot. Jadi jika kita punya jenggot ya tentunya ya kita disunahkan untuk nyela-nyelani. Nah ini berhubung jenggot saya ini enggak, ini wa takhlilul lihyati lan nyela-nyela jenggot al-kathati kang ketel. Jadi kalau jenggotnya ketel itu nyela-nyela disunahkan untuk ini ya kayak gini apa namanya ya, ini nyela-nyela namanya. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyela
geriji tangan loro, jadi menyela-nyela jari. Jadi ketika membasuh tangan tadi disunahkan, itu disunahkan untuk nyela-nyela dan membasuh tangan tadi. Warri jala ini lan sikil loro dan nyela-nyela kaki, jari kaki itu di sela-sela. Wa taqdimul yumna lan disiaki tengen alal yusra ing atase kiwa, mendahulukan bagian yang kanan kemudian bagian yang kiri. Jadi misalkan kalau kita membasuh tangan, misalkan ya setelah membasuh muka kemudian basuh tangan, ya ini sempurna, tangan selesai kita basuh yang kiri sempurna, itu sunnah. Bukan dibalik, kiri dulu kanan, nggak apa-apa, tapi sunnahnya membasuh yang kanan dulu kemudian yang kiri, atau habis kanan kiri ini enggak. Yang sunnah itu habis kanan dulu sempurna kemudian yang kiri, bukan kanan kiri enggak. Jadi diselesaikan dulu yang kanan baru yang kiri. Semuanya, seluruh anggota tubuh yang ada kanan kirinya, misalkan telinga, kemudian kaki, ya, kemudian wat-taharatu lan nyuceni falafan. Jadi kita itu disunahkan 3 kali bilasan. Jadi maksudnya itu misalkan muka 3 kali, tangan 3 kali, berkumur 3 kali, itu disunahkan membasuhnya 3 kali. Wal muwalatu lan nuli itu kita berwudu di dalam satu tempat itu sekaligus. Apakah boleh kita berwudu habis di sini sampai tangan kemudian pindah ke tempat yang lain? Boleh, tapi yang disunahkan itu dalam satu tempat. Jadi wudu mulai awal sampai akhir dalam satu tempat itu sunnah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mulai dari rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Barangkali ada yang ditanyakan dari sahabat-sahabatku baik yang di rumah maupun yang ada di studio, silakan. Perlu diketahui juga bagi sahabat-sahabatku yang ada di rumah, barangkali ada pertanyaan atau ada permasalahan bisa diajukan di kami melalui link yang sudah kami share di deskripsi video ini. Monggo silakan. Dari Kaila, hukumnya jika setelah wudhu tidak sengaja bersentuhan kepada sepupu yang lawan jenis, itu batal atau tidak? Oke Mbak Kaila, setelah wudhu, jadi inti pertanyaannya kalau habis wudhu bersentuhan kulit lawan jenis ya, itu batal atau tidak? Jawabannya itu batal. Kalau yang ditanyakan lawan jenisnya itu adalah sepupu, dilihat sepupunya itu mahram bukan? Mahram bukan. Jadi kalau mahram tidak batal. Kalau bukan mahram batal. Ya, jadi yang bukan mahram itu kalau yang mahram itu misalkan ayah atau ibu, barangkali kita laki-laki berarti sama ibu itu satu mahram. Satu mahram itu kita wudhu kita tidak batal jika bersentuhan kulit. Salim kepada ibu nggak batal. Gitu. Jadi wudhunya tidak batal, tapi mahram itu sama saja dengan orang-orang yang tidak boleh kita nikah itu loh. Itu bukan mahram ya, tapi kalau mahram orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Kalau bukan mahram yang boleh kita nikahi. Berbanding terbalik dengan wudhu. Kalau mahram wudhunya tidak batal, kalau bukan mahram wudhunya batal. Jadi dilihat sepupunya itu satu mahram atau tidak. Karena ada sepupu yang satu mahram, ada yang tidak. Kalau sepupunya misalkan sama-sama dari ayah, misalkan ya, saya punya ayah saya punya saudara, saudaranya laki-laki. Nah, saudaranya laki-laki ayah saya ini punya anak perempuan. Nah, itu satu mahram dengan saya. Jadi saya sentuhan kulit setelah wudhu, sentuhan kulit sama sepupu saya tersebut itu tidak batal.
tapi saya dengan sepupu saya tidak boleh dinikahkan. Nah, itu. Karena apa? Saya dan sepupu saya ini dari jalur ayah itu satu mahram. Jadi gitu ya Mbak Kaila ya. Kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu, tapi kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Kalau yang mahram tidak membatalkan wudu. Oke, mungkin semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaannya Mbak Kaila. Barangkali saya keliru, saya mohon maaf. Cukup, ada lagi yang tanyakan? Ya, cukup. Oke, mungkin cukup sekian episode kali ini. Semoga apa yang sedikit kami berikan bermanfaat bagi semuanya. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Dan amal-amal kita semoga diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.